Sebelum lanjut ke videonya, di sini aku mau disclaimer dulu bahwa video ini dibuat tanpa menyinggung pihak manapun, dan ini hanya membagikan pengalaman pribadi yang mungkin tidak sama dengan pengalaman orang lain, dan jadilah audiens yang cerdas. Halo, assalamualaikum teman online, apa kabar? Aku Iha Wihana. Di sini aku mau bercerita perjalanan aku bikin NPWP yang berstatus istri sampai NPWP-nya itu bisa di ACC sama Shopee, kan pencairan komisi affiliate. Nah, tapi sebelum aku cerita gimana aku bikin NPWP sampai bisa di ACC sama Shopee, kalian subscribe dulu. Jadi, suami aku itu udah punya NPWP dari tahun 2013 di DJP kan. Nah, tapi dia tuh nggak aktif gitu NPWP-nya. Nah, terus kan belakangan ini sistem baru Cortex. Nah, otomatis dia itu kan harus validasi dulu tuh dari DJP ke Cortex. Nah, akhirnya ngurusin itu dulu kan punya suami. Cuman masalahnya suami itu lupa emailnya apa segala macamnya, data-datanya dia tuh lupa. Akhirnya kita ke kantor pajak. Tapi orang pajak yang di kantor kotanya itu bilang katanya kalau ngurusin ganti email itu butuh waktu lama, katanya gitu, nggak bisa sehari jadi. Lah, terus akhirnya kita mutusin buat pergi ke kantor cabang di hari Selasanya, karena kebetulan kalau kantor cabang itu buka setiap hari Selasa aja. Nah, pas hari Selasanya itu kita ke kantor cabang, ternyata bisa langsung selesai itu NPWP suami, udah langsung validasi ke Cortex. Nah, kayak gitu-gitu. Tapi kan waktu bulan Januari kan itu ya bikinnya. Waktu bulan Januari itu sistem Cortex itu emang masih naik turun gitu. Sering error, sering loading ya kayak gitu-gitulah. Nah, terus pas punya suami udah selesai lah, intinya udah kelar gitu. Aku mau ngajuin NPWP itu kan, karena sekarang tuh istri kalau mau bikin NPWP itu suaminya harus punya dulu. Terus beberapa hari setelah suami aku bikin, kan kata orang pajaknya katanya kalau mau bikin punya istri tuh harus nunggu dulu sekitar sehari 2 hari gitulah baru istri bisa ngajuin NPWP. Nah, cuman masalahnya nih ya, pas udah sehari 2 hari aku mau ngajuin mau bikin NPWP di Cortex, itu kan sistemnya lagi down. Entah masalah di kartu keluarga tidak valid, loading di sistemnya, terus tiba-tiba error, tiba-tiba ke-close, nah kayak gitu-gitu. Dan itu tuh lama banget perbaikan aplikasi itu tuh, perbaikan sistem itu tuh lama banget. Entah apa di handphone aku doang atau handphone yang lain juga, akun yang lain juga kayak gitu ya. Nah, terus kan aku ke kantor pajaknya lagi kan ya, karena udah merasa gitu, gak kelar-kelar ini daftarin PWP. Nah, terus aku ke kantor cabangnya lagi di hari Selasa. Terus pas aku maju ke depan, itu kan kita syaratnya harus punya kuota sama pulsa kan ya. Nah, pas aku ke depan itu diurusin sama karyawan ya, dia bilang gini, iya saya tuh sebenarnya juga belum tahu dalamnya Cortex tuh kayak gimana. What? Nah, terus akhirnya pulang dari situ aku coba-coba lagi kan di rumah, siapa tahu di rumah berhasil. Nah, ternyata nomor kartu keluarga tidak valid itu karena emang sistemnya lagi down. Nah, terus aku cara ngakalinnya itu aku bolak-balik klik nomor KTP suami, terus ya aku bolak-balik ngecek gitu, lama-lama valid. Karena aku sendiri tuh pernah sampai data ekonomi. Nah, cuman aku tuh pas di ngisi data ekonominya itu untuk penghasilannya aku bingung kan tuh. Apa gitu ya, kode-kodenya kan aku nggak ngerti, nggak nemu gitu di YouTube tuh tutorialnya nggak nemu. Nah, intinya singkat cerita udah selesai semua kesulitan aku itu, udah sampai ke tahap yang ketujuh. Tahap yang ketujuh itu kan udah tinggal ini doang ya, tahap ketujuh tuh kayak verifikasi wajah, udah pokoknya udah tinggal nunggu notif di tahap ketujuh aja gitu ya. Ternyata yang muncul tuh notifnya tuh error, tulisannya merah error. Dan aku tuh beberapa kali coba untuk daftar ulang, ternyata itu error, selalu error. Akhirnya karena aku capek banget ya dengan semua drama perpajakan ini, akhirnya aku ngediemin sekitar semingguan. Nah, terus aku coba daftar lagi. Nah, setelah aku coba untuk daftar lagi, ternyata pas aku masukin nomor KTP aku tuh, nomor KTP diduplikasi, nomor identitas diduplikasi. Nah, aku kan mikir
kok nomor KTP diduplikasi, oh apakah mungkin data aku yang sebelumnya itu yang error itu sebenarnya udah masuk ya di Cortex. Nah terus aku aktivasi akun, nah di aktivasi akun itu ya udah aku ikutin petunjuk-petunjuk dari orang pajaknya gitu ya kalau udah begini. Nah terus ada kendala lain tuh. Nah di aktivasi akun itu ada yang apa namanya, emailnya tuh kayak enggak klop gitu loh, padahal email yang aku daftarin sama email yang diaktifasi akun itu sama, cuman dia tuh kayak nggak connect ke verifikasi gitu loh. Nah emang ternyata pas hari itu tuh emang orang-orang tuh masalahnya di email. Nah, aku tuh stres lah gitu kan, udah tinggal aktivasi akun doang masih ada masalah email begini begitu. Ya capek banget deh pokoknya. Nah terus singkat cerita aku cari-cari tutorial di YouTube ini itu, akhirnya bisa selesai sampai aku udah bisa dapetin apa namanya, kartu NPWP-nya lewat email udah dapet. Nah tapi ternyata status NPWP aku itu belum aktif SPDN. Nah aku tuh pertamanya aku ngecek ya kalau aku tuh status NPWP-nya belum aktif SPDN, tapi aku udah, karena aku merasa aku udah punya kartu NPWP-nya, aku ngajuin tuh ke Shopee. Ternyata ditolak mentah-mentah. Nah, selama berapa hari tuh aku ditolak ya sama Shopee-nya. Terus, kenapa ditolak? Terus kan, aku lihat ya belum aktif SPDN. Nah, aku tuh nggak ngerti masalah belum aktif SPDN tuh apa gitu. Terus aku cari-cari, ternyata SPDN tuh ini, dan aku juga cari tutorial di YouTube, katanya kalau belum aktif SPDN tuh cara ngaktifinnya harus ke informasi umum, terus harus diedit, terus yang di itunya harus di apa, validasi Dukcapil kayak gitu. Ternyata bukan guys, ternyata kalau misalkan kita belum aktif SPDN itu tandanya kita belum aktivasi NIK. Padahal seingat aku tuh udah aktivasi NIK pas di pendaftaran NPWP itu. Tapi ya nggak tau lah, namanya juga Cortex lagi down gitu kan ya. Mungkin sekarang sih udah diperbarui. Nah akhirnya aku tuh aktivasi NIK. Nah tapi aktivasi NIK-nya itu kalau di akun aku tuh ya kadang muncul, kadang enggak gitu. Nah aku nandainnya itu munculnya itu kan ada perubahan status ya di apa namanya, pengaktifan kembali NPWP yang non aktif gitu. Nah tapi tuh pas aku klik nggak ada karena aku tuh belum aktif SPDN. Tapi pas aku close itu, terus aku buka portal saya, nah itu muncul tuh aktivasi NIK di bawah profil saya. Nah terus aku klik kan aktivasi NIK, terus aku lihat lah kok ini mah kayak awal kita pendaftaran NPWP lagi ya, kayak gitu tahap-tahapannya sama, intinya ada 7 tahap ya kayak begitu. Nah terus udah tuh aku coba aktivasi NIK, tapi di bagian alamat itu aku bingung, nggak valid di alamatnya itu selalu gagal. Akhirnya aku stres lagi dan aku balik lagi ke kantor pajak untuk minta dibantuin urusin ini, dan udah mah kantor pajaknya di cabang ya kan, jadi mungkin dia tuh karyawan itu karyawan perbantuan di kota ke kantor cabang gitu, jadi mungkin dia absennya di sono. Jadi pas nyampe ke sini tuh harusnya masuk jam 8, dia baru nyampe jam 9, setengah 10. Sedangkan kita datang udah dari jam 7 karena nunggu antrian yang lagi apa rame-ramenya gitu ya, banyak yang pengen laporan SPT, banyak yang pengen minta Evin, yang kayak gitu-gitulah. Nah, udah lama aku nunggu. Terus pas aku udah maju di depan si karyawannya, bapaknya bilang gini, Bu, ini kan kita nggak ada kameranya ya, kalau untuk aktivasi ini gitu kan harus verifikasi wajah, karena nggak ada kameranya jadi nggak bisa dibantu, katanya gitu. Lah terus gimana? Tuh udah putus asa banget. Dia bilang gini, kalau mau cepet sih mending ke kotanya aja. Saya tuh justru karena mau cepet makanya kantor cabang, karena ke kotanya tuh jauh banget dan aku tuh ninggalin 2 anak kecil di rumah. Kebayangkan gimana rempongnya bolak-balik kantor cabang, yang udah nggak gitu kehitung lagi udah berapa kali aku bolak-balik ke kantor pajak. Ya beginilah. Akhirnya si bapak yang duduk di seberang ini tuh menyarankan kalau dibantu di kantor pusat aja. Jadi kita tukeran nomor HP. Nah jadi intinya di situ aku cuman bisa sampai tukeran nomor WA sama orang pajaknya. Dia bilang katanya nanti dibantu di kantor cabang pusat, tapi via WhatsApp gitu, karena kan aku juga bilang aku butuh buru-buru gitu kan, karena ngurusin ini udah dari Januari ya kayak gitu-gitulah. Nah terus dibantu, jadi sore kan dia janjiin pulang dari kantor cabang dia ke kantor pusat, nanti langsung dikerjain di kantor pusat. Akhirnya pas sorenya itu aku chat lagi kan, nah terus sama dia langsung dibantu. Ya udah selesai, alhamdulillah udah selesai. Tapi untuk
pengisian di Shopee itu nggak langsung keterima guys, masih ada drama di Shopee. Nah jadi pas itu udah selesai, aku cek juga status NPWP aku tuh, kan tadinya belum aktif SPDN. Nah sekarang setelah diverifikasi aktivasi NIK, itu statusnya belum aktif aja. Update di Shopee-nya, aku isi ulang gitu lah ya, aku isi ulang terus ya biasa dapat notif katanya suruh tunggu beberapa hari. Nah setelah nunggu beberapa hari, aku tuh dapat email dari Shopee-nya kalau selamat, pembayaran kamu udah lengkap gini-gini. Nah terus pas udah dapat email itu aku udah seneng dong, wah bentar lagi nih komisi aku cair nih, yang udah ketunda dari bulan Juli tuh aku udah gak cair. Nah wah aku seneng nih, bentar lagi aku mau gajian gitu kan, meskipun komisinya nggak seberapa sih. Nah terus pas aku cek di Shopee di pengaturan pembayaran, ternyata di situ tertulis terpampang jelas ditolak. Nah otomatis kan aku bingung ya, kok dapet emailnya di ACC tapi di Shopee-nya tuh ditolak, kenapa gitu. Terus aku nggak pikir panjang, aku langsung chat admin Shopee-nya di IG ya, karena di IG tuh lebih responsif dan adminnya tuh lebih ngerti tentang masalah perafiliatan ini. Nah terus aku dimintain data-datanya gini tuh, terus diterusin laporan untuk ditindaklanjuti begini begitu. Terus selang berapa hari tuh aku dapat email suruh ngisi bukti-bukti NPWP aku udah aktif gini. Nah udah selesai dari situ, uh, aku nggak inget ya tanggalnya, nanti mungkin aku kalau ketemu nanti aku cantumin di sini tanggal-tanggalnya. Nah jadi intinya tanggal 1 itu aku dapat email katanya NPWP aku tuh udah disetujui dan mulai aktif itu tanggal 2 Maret 2025. Dan nggak lama dari situ hari Jumatnya itu kan gajian ya, anak-anak affiliate kan gajian. Terus hari Jumat tuh aku gak megang HP sama sekali. Nah terus pas aku buka HP tuh di hari Sabtunya. Di hari Sabtunya itu pas aku buka Shopee, ternyata kok ini ada saldo nih Shopee Pay. Ya, iya masih Shopee Pay ya. Wah saldonya nambah nih. Pas dilihat di info keuangan, wah cair. Aku langsung buka affiliate, terus aku buka komisi-komisinya itu. Kan tadinya mentok cuman ada datanya itu mentok cuman ada nyampe bulan Oktober. Nah terus pas aku lihat tuh setelah itu di ACC sampai terakhir itu sampai bulan Februari Maret itu data komisinya tuh masuk gitu. Nah karena udah masuk terus aku sering ngecek tuh, kok masih validasi, kok belum berubah menunggu pembayaran gitu kan. Pas itu udah masuk jadi aku tuh wah cair semua, akhirnya bisa punya baju lebaran. Jadi teman-teman nih yang sekarang mungkin punya masalah yang sama kayak aku gitu, di Cortex-nya ada masalah ini, itu kalian nggak usah khawatir ya. Kalau misalkan kalian bisa selesaiin sendiri secara online ya kalian selesaiin sendiri. Seperti yang tadi udah aku ceritain, kalau masalahnya di kartu keluarga tidak valid, kalian coba aja bolak-balik klik kartu nomor KTP suami ya, kayak gitu kalian cek ulang, kalian isi ulang manual dulu. Itu mungkin dia tuh lagi ngeloading untuk ngeloading gitu loh, si sistemnya itu lemot, jadi masih loading gitu, data kalian tuh belum ke ini sama si Cortex-nya, jadi sabar-sabar aja. Nah terus kalau misalkan kalian diaktifasi aktivasi akun email atau nomor HP-nya itu nggak bisa verifikasi, nah kalian cek lagi sinyal, kuota, pulsa, nah itu kalian cek semua. Terus kalau misalkan emang masih belum bisa ya kalian coba pindah tempat, pindah lokasi gitu. Misalkan di rumah nggak bisa, coba deh kalian ke tempat lain gitu, kali aja di tempat lain tuh lebih support gitu, lebih cepat ininya prosesnya. Karena aku sendiri tuh pas di kantor pajaknya tuh nggak bisa, tapi pas di rumah bisa, ternyata kayak gitu. Nah terus kalau misalkan kalian ada masalah di nomor KTP tidak valid, nomor KTP diduplikasi, nah itu berarti kalian kan datanya udah masuk ya, kalian tinggal ngelanjutin progresnya aja kayak gitu. Nah terus kalau misalkan di Shopee-nya ditolak-tolak kayak gitu, kalian cek status NPWP-nya udah aktif atau belum. Nah terus kalau misalkan statusnya masih belum aktif, coba aja kalian aktifin aja, nggak apa-apa. Karena si Shopee itu pengen ngeliat, karena dia sendiri tuh adminnya tuh minta SS itu yang bukti yang ketulis gitu, NPWP-nya itu udah aktif gitu loh.
Nah kayak gitu, semoga kalian yang punya masalah yang sama kayak aku per NPWP-an untuk pencairan komisi affiliate bisa selesai bulan ini biar kalian bisa terima gaji dan bisa dapet THR. Segitu aja. Semoga bermanfaat informasi dari aku. Dadah. Makasih udah nonton videonya sampai selesai.